Halo teman-teman, kali ini aku ada di Lamongan nih. Nah, aku udah di depan rumah dengan lebar 6 meter, gak pakai AC dan cuman memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami. Uniknya, pencahayaan dan penghawaan alami ini berasal dari lubang-lubang yang ada di segala sisi bangunan. Penasaran kan? Yuk ikutin house tour-nya sampai habis. Nah teman-teman, aku udah ada di rumah Tani bersama Mas Abil selaku prinsipal arsitek dari Saturasi Arsitek. Nah hari ini aku pengen tanya-tanya nih tentang rumah Tani ini, mulai dari luas lahan dan luas bangunannya berapa Mas? Untuk luas lahannya sendiri dia 6 kali 18. Terus untuk luas bangunannya itu 94 meter persegi. Dua lantai ya? Iya, 2 lantai. Nah, tapi yang sebenarnya ini konsepnya rumah tumbuh ya. Jadi dia lahannya itu sampai 6 kali 33. Tapi yang dibangun cuma sampai di 18 saja. Kalau ini tuh berarti renovasi ya dari rumah lama ya? Renovasi. Kalau dari konsep fasadnya apa nih Mas? Dengan konsep yang bolong-bolong kayak gitu, terus atapnya yang modelnya seperti itu, boleh diceritain Mas? Jadi untuk fasadnya sendiri ini sebenarnya kami merespon dari aspek-aspek klimatologi juga, dari terkait pencahayaan. Ini kebetulan dia hadap utara, jadi mataharinya itu cenderung biasanya kan agak timur ke utara. Ini makanya kanopi yang atas itu dibuat open di utara, sisi timur ke utara ini, terus yang barat ini agak maju. Jadi yang barat itu ngerespon biar mataharinya itu nggak terlalu panas. Itu kan kanopinya kan semakin ke sana semakin habis ya ke timur itu. Nah, jadi biar air hujannya nggak terlalu masuk banyak, akhirnya lubangnya dikecilin karena kanopinya kecil, kanopinya nggak panjang. Untuk meresponi kalau anginnya kenceng ya, takutnya masuk-masuk ya. Takutnya kalau tampias kayak gitu kan. Nah, kalau untuk bahan susunannya itu apa nih yang putih-putih itu? Ini full pakai bata ringan. Jadi bata ringan kita custom, dipotong jadi 4. Potongnya pun manual, terus ngebornya pun juga manual. Jadi semuanya serba manual. Oke. Kalau untuk yang hitam-hitam itu, yang warna hitam? Itu juga bata ringan, terus di finish hitam gitu, waterproofing ya. Untuk bata ringan ini, dia kan seolah nggak ada struktur. Nah, padahal itu ada besi-besinya di dalamnya. Jadi di tiap bata ringan itu diselipin besi di bor gitu, jadi nggak kelihatan ada kolom gitu sih. Kalau besinya itu maksudnya secara vertikal, iya, betul. Untuk nyatuin dari bata antara bata gitu ya? Betul, jadi nanti besinya itu dicor di balok bawah, terus kemudian dia vertikal, terus dicor di balok segitiganya itu. Oke. Jadi untuk material depan ini, pagarnya kita pakai pagar expanded metal dan besi. Nah, ini kita pakai pagar lipat karena biar space-nya ketika dibuka full dia luas. Terus untuk material di dinding-dinding ini kita coba pakai material raw. Jadi kita aci, kamprot, tekstur kasar. Kalau color palette sendiri aku lihat agak-agak black and white monochrome gitu jadi, ya. untuk color palette-nya ini sebenarnya temanya monokrom gitu ya. Fungsinya itu sebenarnya sebagai kanvas ya. Nggak yang mencolok, jadi misalkan klien mau ngisi furniture warna apa, nah itu dia akan masih match gitu ya, karena arsitekturnya dia netral kayak gitu. Mungkin untuk material bawahnya ini pakai acian semen biasa, terus ada dikasih batu putih, dan natnya ini dia ketemu sama garis-garis yang di dinding, jadi nat dari karpet lantai ketemu sama garis dinding. Terus untuk material di sini, ini kan taman kering ya. Jadi ketika masuk, itu kan kedengeran suara kaki gitu. Nah, jadi misalkan dari dalam itu, ada orang mau masuk. Fungsinya itu. Iya. Jadi nggak cuman si batu putih ini nggak cuman sebagai hiasan ataupun biasa kan emang dipakai di taman ya. Tapi ternyata suara-suaranya itu ada kan kedengeran ya. Detail dari taman kering ini ada lapisan dari paranet.
Jadi misalkan dia apa kena hujan gitu nggak sampai ambles ke tanah gitu sih. Oh. Nah, ini kan ada lapisan paranetnya gitu. Oh, oke oke Jadi oke. biar lebih bersih juga batunya karena Oh, iya dia pakai sih, batu bener putih sih. gitu ya. Kalau nggak harus di ngestain ya nanti ya Iya. lama-lama ya. Oke. Kalau ini nih tanaman apa nih, Oh iya. Mas? Jadi ini pakai Solobium, pakis Brazil ya. Karena dia cenderung itu tinggi, naik nggak yang melebar banget. Jadi batangnya itu simpel, ramping, tinggi. Jadi nggak butuh space yang luas untuk pohon ini. Kayak gitu. Maintenance-nya juga nggak Gampang. terlalu ini Iya. ya. Oke. Terus untuk fasad di lantai satu ini kita coba pakai kombinasi dari glass block dan rooster. Nah, ini pun juga material-materialnya lokal ya, yang mudah didapat di sekitar. Cuman kita pola biar kesannya tuh nggak yang kesannya jadul gitu ya. Jadi kita pola-pola random dan kombinasi ada antara rooster dan glass block. Nah, rooster ini fungsinya untuk sirkulasi udara, sedangkan glass block dia untuk pencahayaan. Jadi dapat nih sirkulasinya dapat, pencahayaannya dapat. Tapi pencahayaannya pun bukan yang langsung ya. Nah, jadi pencahayaan dia efek dari luar gitu sih. Tapi Indirect. dari Mas Abel sendiri emang suka eksplor soal irama dan pola-pola gitu ya? Karena dilihat dari fasadnya, terus di sini ada pengulangan Iya, menggunakan iya. material-material itu. Jadi sebenarnya kami suka pola-pola yang random karena itu mencirikan dia tuh nature gitu. Jadi nggak yang Rapih banget rapih ya. gitu. Nah, jadi karena Nusantara ini kan alam ya, banyak alam dan dia tuh dinamis aja gitu sih. Ya, nggak yang benar-benar. benar-benar terstruktur rapi gitu sih. Jadi Kalau emang rumah-rumah sengaja. pada umumnya biasa kan kayak aduh clean banget ya. Iya, iya, iya. Oke oke. Kalau di area kanan kiri ini nih aku lihat ada gap nih, Oh, fungsinya iya, buat iya. apa nih Mas? Jadi untuk bangunan ini kita nggak full mentok di kanan kiri batas ya. Kita kasih space 1 meter, 1 meter 20 untuk ini kanan kiri. Nah, untuk sebelah kanan ini fungsinya untuk akses service untuk ke tandon. Jadi di atas ini ada akses tandonnya bisa dari bawah. Jadi misalkan maintenance itu nggak perlu masuk rumah, jadi lewat iya. samping aja gitu. Benar-benar. Selain itu buat sirkulasi udara juga ya Iya kayaknya ya? betul, untuk sirkulasi udara. Jadi berhubung di situ kan ada kamar. Nah, kamarnya itu bisa dapat bukaan ke taman samping, taman kering. Dan ini pun juga materialnya kita pakai material batu kerikil ya. Iya. Jadi misalkan ada orang atau ada apa gitu kan kedengeran. Dari kamar juga notice ya? Kedengeran, oh ada suara ini. Oke. Terus untuk yang gap di sebelah kiri ini ada pintu. Nah, karena ini dia langsung connect ke ruang tengah. Ini sebenarnya fungsinya untuk akses kedua, tapi juga sebagai taman kering. Jadi misalkan di tengah ada tamu nih, kita masuk lewat samping ini. Oh iya. Jadi nggak ganggu tamunya. Misalkan lagi ngobrol atau masuknya lewat sini. Gitu. Mau masuk? Ya, boleh. Ya, Oke, kita masuk di dalam. Nah, ini ada ruang tamu. Dari perabot ini sebenarnya kita masih manfaatin dari rumah existingnya. Jadi meskipun perabotnya kan ada warna coklat dan agak kekuningan. Nah, ketika dia ketemu sama putih, itu dia akan menyesuaikan match gitu ya. Jadi nggak terlalu yang jomplang. Makanya kita pakai dominan warna-warna yang netral. Nah, terus untuk samping sini, nah ini akses dari depan tadi yang samping itu ya. Nah, ini juga sebenarnya untuk view juga sih di area ruang tamu, misalkan ada tamu sambil ngelihat taman samping gitu kan asik juga ya. Adem juga ya ini ya, Adem, jadi ada sirkulasinya. Jadi di rumah ini kita nggak pakai AC, jadi full untuk mengandalkan sirkulasi udara sama mungkin kalau butuh kipas itu pun tertentu aja gitu di kamar gitu misalnya. Berarti ini area-area living kayak gini tuh nggak pakai AC sama Nggak sekali pakai, ya? karena ini ada detail-detail di atas ini dia pakai celah kacanya separuh dan sisanya tuh lubang gitu. Jadi sebenarnya konsepnya itu dari konsep-konsep rumah-rumah tradisional itu kan gedek bambu itu kan dia meskipun pintu jendela ditutup tapi sirkulasinya masih ngalir gitu. Nah ini juga kita terapkan dari nilai-nilai lokal itu
yang kita kemas jadi lebih kontemporer. Bahkan di sisi samping juga Iya, ada roster jadi juga ya? hampir di setiap sudut itu ada bukaan-bukaan gitu ya. Jadi kita manfaatin nggak cuma satu sisi, tapi mana yang sekiranya bisa ya kita kasih bukaan. Sebenarnya itu kan plus minus ya, ada plusnya ada minusnya. Nah, cuman setelah kita pertimbangkan itu ternyata banyak plusnya, akhirnya kita terapkan di project ini. Oke, kalau untuk bukaan kayak gini, pasti kan pertanyaan yang muncul, nyamuk itu menjadi masalah nggak Mas? Ya sebenarnya nyamuk itu kan masih bisa diatasi ya, jadi nggak yang oh nyamuk nih akhirnya ditutup gitu. Nah, jadi oh bisa diatasi misalkan dengan tanaman lavender atau serai gitu kan bisa juga, atau bisa juga dikasih kawat nyamuk itu bisa juga. Nah tapi selama area itu area kering itu akan jarang nyamuk, kecuali kalau dia area basah gitu ya. Nah, makanya tamannya pun kita buat taman kering. Gitu. Nah biar meminimalisir nyamuk juga. Nah terus di samping ini kan adem banget. Nah ini dia dia memanjang sampai belakang ya? Iya, memanjang sampai belakang, dan lantai 2 ini ada extend, jadi dia menaungi di lantai satunya ini, menaungi sebagian gitu ya. Terus sebagiannya dia benar-benar kebuka gitu. Jadi misalkan hujan ya udah, jadi kita bisa ngerasain hujan gitu, nggak yang kalau biasanya kan ada yang hujan tuh ditutup kanopi, jadi nggak tahu oh ada suara hujan gitu kan. Nah, ini misalkan ada tamu terus ada hujan, ya udah bisa nikmati air hujan juga. Benar-benar. Tapi airnya nggak sampai masuk ke dalam karena udah difilter di taman kering ini. Apalagi kalau rumah zaman sekarang kan nempel ke dinding tetangga, kayaknya kita cuma bisa ngerasain hujan kalau lihat jendela yang hadap ke depan. Tapi kalau ini ya semua sisi rumah bisa ngerasain, oh ini cuaca lagi hujan nih. Terus kan lebih dekat sama alam ya, lebih enak ya. Oh iya, aku penasaran Mas, ini tuh material apa ya? Aku nggak pernah lihat kayaknya. Untuk samping ini kita pakai acian semen expose ya sebenarnya ini, dan ini pun manual, jadi biasanya kan precast ya. Precast. Nah, ini coba kita bikin manual, jadi pakai nut tali air gitu. Ini sebenarnya pakai profilan ditaruh sini, terus dia di nut dibentuk gitu sih. Ini juga berarti dicetak gitu. Jadi seolah dia kayak precast, padahal ini tuh manual gitu sih. Dan Wow. pola kotaknya ini dia ngepasin dari dinding ini, jadi baginya ini pas dibagi 4 ketemu gitu ya. Garis kotaknya ini. Ya, kalau precast kan belum tentu bisa pas ya. Jadi kalau precast kan dindingnya itu menyesuaikan dari precastnya. Nah kalau ini polanya ini bisa menyesuaikan dinding gitu. Keren. Dan ini polanya juga kita bikin secara zigzag ya. Jadi biar nggak flat monoton kotak gitu sih. Benar-benar. Ini anginnya dari tadi kerasa banget sih. Walaupun kita berdua lengan panjang ya Mas, tapi nggak keringetan. Iya. Terus kita masuk ke sini. Nah di sini ada ruangan nih. Nah ini untuk kamar, bisa jadi kamar tamu atau kamar orang tua yang di bawah gitu ya. Terus di samping sini ada storage ya untuk ini storage. Nah, untuk storage. Jadi manfaatin dari area tangga ya, ini kan sebenarnya tangga. Nah sebenarnya ini kan ada dinding yang dia tuh solid naik ya. Nah itu sebenarnya fungsinya sebagai struktur, karena antara ini sama ini bentangnya kan lumayan. Nah kalau nggak dikasih struktur, akhirnya kita bikin kalau misalkan struktur kolom tiang tinggi gitu kan seolah tiangnya berdiri sendiri. Akhirnya kita bikin sekalian dinding sampai sini sekaligus jadi storage, terus kita kasih aksen lingkaran di tengahnya gitu sih. Dari tangga mungkin bisa lihat ke bawah ya. Iya, betul. Ada apa ya? Kalau area ini area apa nih Mas? Ini rencananya living room, cuman emang perabotnya masih bertahap ya. Jadi ini pun jadinya juga baru beberapa bulan yang lalu, bulan 3 kalau nggak salah, dan baru ditempati juga. Jadi furniturnya pun masih bertahap sesuai owner gitu ya. Berarti konsepnya masih rumah tumbuh ya? Iya, konsepnya rumah tumbuh. Nah, untuk ini, ini jadi dari living room dia bisa bukaan ke samping. Nah, di samping ini ada decking. Jadi ini pakai conwood. Nah, ini kalau dari samping, misalkan ini dikasih kursi-kursi untuk nyantai-nyantai itu bisa sih. Jadi
nggak kelihatan dari luar juga kan, tapi kita dari dalam bisa ngeliat keluar. Oh iya, benar-benar. Dari kaki di bawah pintu itu kan ada celah ya, expanded. Jadi kita bisa ngeliat ada orang dari luar mau masuk ke dalam, kelihatan dari kakinya kayak gitu. Kalau ini nih aku penasaran nih, ternyata di kiri aku ada Iya. area rumah lamanya Oh ya. iya. Berarti sampai 6 kali 18 tuh sampai mana Mas? Tadi? 6 kali 18 itu sampai sini aja. Nah, untuk action ke belakangnya ini rumah existing yang lamanya. Ini levelnya dia lebih rendah. Karena emang dulu awalnya sih yang ini juga levelnya sama ya. Cuman ini ditinggikan karena takutnya misalkan ada peninggian jalan di depan. Jadi nanti misalkan next dari ownernya ingin pengembangan, ini mungkin bisa disamain. Dan sebenarnya dari segi desain juga udah kami desain secara full. Jadi kita desain dari 6 sampai ke belakang 33. 33. Oh, itu maksudnya panjang banget sih Iya. ini lahannya ya. Untuk zaman sekarang kayak 6 kali 33 udah jarang banget dapetnya ya. Iya, betul. Kalau untuk area belakang ini berarti kedepannya akan diperuntukkan untuk fungsi apa nih Mas? Untuk fungsinya sebenarnya lebih ke ini kan ada musola, terus ada kamar mandi, ruang makan, dapur, dan taman belakang dan laundry area. Jadi di belakang nanti ada taman. Gitu. Jadi ini kan sementara tamannya kan samping ya. Nah, jadi next misalkan ini pengembangan itu tamannya di belakang juga ada. Wah seru banget ya kalau rumah Terus sepanjang ini. terus ini juga sebenarnya ada detail-detail yang cukup menarik ya. Jadi kita Iya. ngerespon dari bangunan existing itu udah ada musola. Nah, ini akhirnya kita kasih lubang ini biar terkoneksi antara bangunan existing sama baru. Jadi seolah ada sesuatu nih. Oke. Biar nggak terlalu dinding solid Iya, ya. nggak terlalu solid. Oke, kita naik di atas. Boleh? Nah, untuk tangga sendiri, ini kan ada beberapa detail juga ya. Kayak misalkan di lantai, nah ini kan lantainya pakai pertemuan sudutnya itu enggak yang lancip gitu ya. Jadi dia pakai list aluminium dan ini tumpul. Jadi misalkan ini kan juga ada anak kecil ya. Jadi biar lebih safety dan ramah anak juga sih. Dan kalau kayak gini aluminiumnya tuh kadang kan kalau bisa pakai homogeneous tiles kayak gini kan agak nyaru ya, jadi Iya. kalau malam hari tuh susah liatnya. Untuk railingnya ini pakai expanded dan besi juga. Jadi pengulangan dari Material ya. pagar depan. Oke. Untuk di lantai 2 ini kita bisa merasakan oh ternyata luas juga ya. Nah, jadi kita bermain tuh rasa ruang. Jadi misal di lantai 1 tadi kan dari depan luas, terus akhirnya ketemu plafon rendah di ruang tamu, terus ketemu sempit di koridor samping, terus ketemu living room luas. Jadi kita bermain Ada sequence-nya ya. Iya, jadi nggak yang luas dari depan sampai belakang gitu. Jadi ada gelap terang, lapang sempit. Jadi bermain Skala ruang ya. Skala Kayaknya ruang. kalau misalnya untuk skala 6 kali 33 kan pasti kan program ruangnya mau nggak mau linear ke belakang Iya, ya. betul. Dan program ruang yang linear mungkin bosen kalau misalnya nggak ada permainan skala ruangnya ya. Iya. Nah, ini juga di area living ini kan void ya. Jadi ceilingnya kan juga kesannya tinggi. Padahal sebenarnya ini kan nggak terlalu tinggi. Ini sebenarnya cuma 2,5 meter. Yang plafon terendahnya itu 2,5 meter. Kemudian yang samping juga sama, akhirnya kita bikin derajat. Biar nggak terlalu pendek ya rasanya ya. Ini kalau misalkan di plafon datar itu kesannya kan pendek ya. Sebenarnya ini kan rendah. Berhubung dia kesan dibuat miring, akhirnya kesannya jadi kelihatan tinggi gitu. Gitu. Oke, terus di sini ada kamar anak. Kalau ini furniturnya tuh built-in apa loose ya? Ini terpisah. Jadi sebenarnya dari furniture ini kan dari ownernya itu bertahap ya. Jadi nggak langsung full sekalian furnish interior. Jadi bertahap, misal mana dulu nih yang bisa dicicil, misal kasur kayak gini, lemari, terus ini pun ada bukaan juga ke samping. Jadi setiap ruang itu kami konsep ada bukaan keluarnya.
Jadi nggak ngandelin apa AC terus kayak gitu. Ini Jadi nggak ada misalkan- AC-nya berarti? nggak ada AC. Jadi tapi pakai ini kipas. Jadi Kalau misalkan perlu ya. misal nggak ada angin gitu bisa tinggal nyalain kipas gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada toilet untuk di lantai 2. Nah, ini kan juga ceilingnya kan lumayan rendah Pendek ya. Karena emang kita ngepasin ruang-ruang yang benar-benar efisien gitu kan. Jadi nggak terlalu yang tinggi banget. Dan ini fungsinya sebenarnya untuk tandon, untuk dak. Jadi tadi kan ada akses samping. Nah, Tangganya mengarah ke atas si toilet betul. ini ya. Jadi tangganya pas di toilet, terus dia naik ke atas, terus didak di area toiletnya. Jadi posisi tandonnya itu pas di atasnya toilet. Gitu. Jadi aliran airnya biar langsung turun ke bawah. Iya. Secara plumbing lebih efisien ya. Lebih efisien. Terus Kalau yang ini areanya? ini master bedroom. Nah, ini juga dia langsung terkoneksi sama Area fasad tadi ya? fasad depan. Nah, jadi misalkan dari dalam kamar, oh ini bisa menikmatin view di luar nih. Jadi misalkan ini pagi tuh, bayangan kan dari agak nyerong ya. Itu matahari bayangannya tuh masuk dramatis gitu sih. Kebias ya kan ininya. Jadi nggak usah pakai alarm pagi itu sebenarnya udah kebangun dari cahaya gitu. Oke. Di luar ini ada area balkon ya sebenarnya, tapi juga ini fungsinya working space. Jadi misalkan di desainnya ini nanti ada meja kerja, terus ada kursi. Nah, jadi dia bisa menikmatin area luar juga ya. Ini kan sirkulasi udaranya langsung dari luar. Langsung kena. Nah, terus juga ini kan ada box hitam nih. Nah, kita emang sengaja bedain warnanya. Kenapa tuh Mas? Dia tuh jadi poin juga. Poin dari hierarki dari seluruh yang kecil-kecil ini. Jadi ada keseluruhannya ini bata ringan yang kecil-kecil. Nah, terus ada box hitam. Jadi kan kayak black box yang bikin orang penasaran apa sih. Nah, sebenarnya fungsinya untuk sirkulasi udara yang lebih besar gitu. Nah, ini kan ada besar. Sebenarnya kan ngefull ya, cuman ini kita bikin separuh aja kaca mati biar air hujannya tuh nggak yang banyak masuknya gitu. Jadi kita filter seminim mungkin untuk air hujannya. Berarti itu air hujan langsung jatuhnya ke depan ya? Ke depan, jadi nggak sampai masuk ke dalam. Kalaupun misal masuk, di samping ini ada saluran pembuangan air hujan juga. Di sini? Jadi ini kita kasih batu putih. Sama kayak di bawah ya sama kayak yang sistemnya di bawah, tapi di ujung situ ada detail floor drain juga. Jadi ada aliran untuk air hujan. Jadi udah diantisipasi. Nah tuh, udah diperhitungkan sebaik mungkin ya. Oke. Kalau di lantai 2 ini ada ruangan apa lagi nggak Mas? Di lantai 2 ini, nah ini masuk ke sini ada tembus yang tadi di kamar utama. Nah ini dia balkonnya di si kamar utama. Nah ini mungkin ini bisa jadi extend dari kamar utama. Jadi kan kamar utama tadi kan bisa dibuka ya ini ya. Kesannya biar luas itu ini tinggal dibuka aja. Jadi dia extend ruangnya bisa sampai sini kayak gitu. Jadi koneksi antara indoor sama outdoor itu berasa di rumah ini. Benar sih, cahayanya cukup, udaranya cukup. Secara program ruang sebenarnya simple aja ya. Iya, Dan furnitur-furniturnya juga simple banget ya. Lebih ke apa sih detail-detail respon terkait iklim tadi ya, terkait sirkulasi udara dan pencahayaan alami itu. Kalau gitu Mas, mungkin habis ini kayak aku ngobrol-ngobrol dulu ya sama ownernya karena aku penasaran juga nih dari sisi ownernya kayak gimana. Oke. Nah teman-teman, kita udah bersama Ibu Vita selaku owner dari Rumah Tan. Aku pengen tanya nih soal request awal Ibu Vita ke Mas Abil gimana? Soal program ruangnya mungkin pengen ruang apa aja atau pendekatan style tertentu ada nggak dari Ibu? Sebenarnya dari awal sih masalahnya kita cuma punya 2 kamar. Sementara yang satu buat orang tua, yang satu buat aku sama suami, tapi anakku kan udah 2. Jadi satu kamar itu dipakai berempat kan ya nggak mungkin. Oh iya. Terus akhirnya suami ada nganter temennya ke studionya Mas Abil. Akhirnya dikasih tahu.
Ma coba ke sana, akhirnya ke sana kan, ke tempatnya Mas Abdul. Wah cocok ini konsepnya. Soalnya aku bukan tipe orang yang suka rumah cantik ya, lebih ke rumah ganteng. Makanya ini rumah konsepnya ganteng. agak monokrom, Iya, tapi iya. ini masih ada tambahan kayu-kayuan ya, biar kelihatan lebih homey aja. Berarti konsepnya lebih gagah ya dibandingkan biasanya kan rumah finishingnya kayu, warna-warna yang lebih nyentrik gitu ya. Tapi kalau dulu itu rumahnya emang satu lantai doang ya Ibu? Satu lantai, tapi kita sebenarnya di kanan kiri itu sudah ada space, cuman nggak ada bukaan sama sekali. Jadi nggak ada roster, nggak ada jendela kanan kiri. Terus yang samping ini kita pakai talang luar, akhirnya kan cahaya nggak bisa masuk. Terus yang sebelah sini pakai saluran air, akhirnya lembab, temboknya rusak. Berarti fokus utamanya dari rumah yang sebelumnya adalah kurangnya pencahayaan alami dan penghawaan alami juga ya. Dulu tuh dari pagi sampai sore kipas sama lampu tuh nggak pernah mati. Memang saking kanan kiri itu kan sudah mepet tetangga. Dulu nggak ada sirkulasi udara, nggak ada cahaya masuk. Akhirnya, dan ini posisinya rumahnya dulu tuh nggak terlalu tinggi. Cuma berapa ya Mas Abil kemarin? 2,8 apa 3 meter gitu tingginya. Oke. Jadi mungkin sumpek ya rasanya. Sumpek, ya. lebih ke sumpek. Oke. Sempat galau juga kemarin. Kalau kita mau pengen rumah yang lebih luas, kan maunya dipepetin. Kalau dipepetin nanti takutnya sirkulasinya jelek. Iya benar. Akhirnya kita milih mengorbankan ambil rumahnya ditengahin ya. Kita kurangin dikit. Yang awalnya space kanan kiri cuma setengah-setengah, yang sebelah kanan buat kita pakai akses darurat, kita tambah 1 meter. Tapi tanggapannya setelah rumahnya jadi gimana Ibu? Sekarang kan di kiri kanan udah ada gap nih. Istilahnya space yang awalnya bisa menjadi ruang tapi malah dijadiin buat sirkulasi. Feel-nya gimana setelah ditinggalin nih? Awalnya agak di luar ekspektasi karena gimana tuh maksudnya? Kirain kalau rumah itu makin sempit ya terasa sempit. Ternyata kalau kita penataan ruangnya bagus, ada bukaan lebar-lebar, itu malah terasa lega walaupun ruangannya tambah sempit. Cuman ya karena ada cahaya alaminya, ada udaranya juga. Jadi sebenarnya justru nggak ngebatasin si ruang rumah ini ya. Malah kerasa lebih lega karena kita kan biasanya pakai lampu terus dari pagi sampai sore. Sekarang kalau siang apalagi jam 10-an gitu pasti terang-terang banget di dalam rumah. Terus sekarang udah nggak pakai lampu lagi ya. Lampu udah nyalanya malam aja ya. Dan kipas angin juga kayak dari tadi aku jarang nih lihat kipas angin di rumah ini ya. Nah kalau kira-kira tanggapan Ibu mengenai ini nih sisi-sisi rumah yang bolong-bolong gitu ya. Pasti kan muncul banyak pertanyaan ya. Gimana nih kalau untuk maintenance-nya? Apakah debu masuk atau nyamuk masuk, serangga masuk? Kan Ibu udah tinggalin mungkin kurang lebih sekitar 4 bulan ada ya? Gimana Bu? Sekitar 4 bulan. Jadi pas proses rumah ini dibangun dulu tuh belum ada rencana pasang ini ya. Roster ya? Rosternya udah ada, tapi belum ada nyamuknya. kawat nyamuknya. Terus kebetulan sama kontraktornya ditawarin, Bu, ini kalau dipasang kawat nyamuk gimana? Soalnya kalau rumah banyak lubang kan biasanya resiko nyamuk. Kalau untuk maintenance-nya sendiri sebenarnya gampang ya. Kita kan sekarang ada vacuum cleaner itu lebih gampang. Iya. Jadi nggak ribet lah. Nggak ribet ya. Dan mungkin lobangnya kelihatannya dari video ya berlobang. Cuman di aslinya kan sebenarnya bukan lobang secara langsung ya. Gitu. Jadi masih bisa di manage ya. Iya masih. Ibu kemarin kayaknya muncul di Instagram aku, Rumah Tan ini ada Instagramnya ya? Iya ada. Jadi dari awal rumah ini dibangun emang rencana buat kita kenang-kenangan lah rumah ini kan prosesnya. Gitu konsepnya rumah tumbuh biar ada kenangan pas dibangun sampai selesai gimana. Mungkin teman-teman bisa follow ya rumahtan @rumahtan_. Oh langsung dicek aja ya. Itu berarti dari sebelum rumahnya dibangun prosesnya semua diceritain. Nah mungkin teman-teman mulai robohin rumah itu masih ada. Itu tuh masih ada footage lamanya. Jadi teman-teman mungkin yang pengen lagi kepengen renov rumah ataupun bangun rumah, semua ada di dokumentasinya nih di Rumah Tan, langsung dicek aja ya.
kembali lagi dengan Mas Abil. Aku pengen tanya soal durasi desainnya berapa lama, terus durasi konstruksinya berapa lama, Mas? Untuk durasi desainnya ini kisaran waktu kurang lebih 3 bulan ya. Dari draft awal sampai detailing gambar kerja dan RAB. Nah, terus untuk konstruksi ini kurang lebih 10 bulan. Oh. Ini juga mungkin buat teman-teman yang ketika mungkin mau bangun rumah atau mungkin renovasi. Nah, jadi untuk rumah yang nyaman itu sebenarnya nggak harus berupa ruangan yang luas, tapi ruangan yang seadanya pun kalau misal dia banyak sirkulasi udara, pencahayaan alami, dia akan terasanya lapang. Jadi bermainnya luas secara psikologis, secara visual juga ya. Visual juga. Berarti itu ya teman-teman, ini pelajaran yang bagus banget. Kita tahu dari rumah tan ini ternyata untuk memaksimalkan bukaan cahaya alami dan juga penghawaan udara yang baik, itu nggak cuma opsinya dari pintu dan jendela, tapi ternyata dengan glass block dan roster ini yang gampang banget ditemuin di pasar ya. Dan mudah didapat juga. Nah, mudah didapat juga dengan harga yang cukup terjangkau gitu ya. Ternyata bisa menjadi alternatif untuk pencahayaan dan penghawaan alami kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, untuk budget bangun rumah ini, renovasi ini berapa, Mas? Untuk budgetnya dari pembongkaran sampai jadi, untuk bangunan fisiknya di luar dari interior itu kisaran di 500-an. 500-an ya, oke. 500-an udah 2 lantai? Iya, 2 lantai. Tapi itu dengan catatan lantai 2-nya itu kan nggak full ya, jadi kita kan bikin void juga. Jadi itu kan juga ngurangin budget juga, dan bangunannya pun cuma dari 6 kali 18, nggak di full semua gitu kan, ada gap kanan kiri, itu juga sebenarnya mengurangi budget bangunan juga. Oke, gitu. Jadi tadi dengan luasan bangunan kurang lebih 90-an ya? 94, iya. 94. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin segitu aja hostinnya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih penasaran nih sama karya Mas Abil dan Saturasi Arsitek lainnya, bisa dicek di mana, Mas? Bisa dicek di Instagram kami, Saturasi Arsitek, atau di Instagram pribadi Abil Arsitek. Ya. Untuk portofolio banyaknya di situ. Oke, langsung dicek aja kalau kalian pengen lihat style-style dengan irama-irama dan pola-pola unik lainnya ya. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh langsung komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitek. Kita bakal kasih lihat kalian rumah-rumah yang keren-keren lagi. See you in the next episode. Dadah. Thank you, Mas Abil. Dadah, yeah.